maka kita harus melakukan resusitasi. Resusitasi awal dan resusitasi lanjutan. Resusitasi awal itu yaitu Haikal, resusitasi lanjutan adalah VTP, ventilasi tekanan positif. Itu Haikal, yang pertama adalah H, hangatkan bayi. Kita ambil kain, kemudian kita hangatkan dulu bayinya. Setelah itu adalah A, atur posisi bayi. Ambil 3 kain, kemudian letakkan bayinya dengan posisi sedikit agak ekstensi. Di sini tujuannya adalah untuk mengatur pola nafas bayi. Kemudian I, melakukan isap lendir. Kita menggunakan isap lendir menggunakan balon karet atau bili, ya. 2 cm. Pertama kita mulai dari mulut terlebih dahulu. 3 cm dari mulut, kemudian kita buang. Kemudian 2 cm dari hidung. Kemudian I, K. Kemudian kita keringkan kembali bayi dengan kain bersih. Kemudian A-nya lagi adalah atur posisi kembali. Pada saat kita mengeringkan bayi, posisi bayi itu akan berubah. Maka kita atur kembali posisi bayi dengan kepala agak mendana atau sedikit agak ekstensi. Kemudian L, kita lakukan penilaian. Penilaian yang kita lakukan adalah Apgar score dengan melihat apakah bayi bernafas dengan spontan, kemudian denyut jantungnya, kemudian apakah bayi menangis dengan kuat, aktif atau tidak, kemudian pernafasannya. Pada saat bayi dia tidak menangis, masih megap-megap, maka kita lanjutkan dengan resusitasi lanjutan, yaitu VTP, ventilasi tekanan positif, ya. Pada saat kita melakukan Haikal, jangan lupa untuk menghangatkan bayi itu kita menggunakan lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari bayi, sehingga bayi itu tetap dalam keadaan hangat. Pada saat kita melakukan VTP, bayi tetap dihangatkan dengan menggunakan lampu sorot. Untuk VTP, pertama kita melakukan VTP percobaan sebanyak 2 kali, yaitu dengan tekanan 30 cm air, ini 40, ini kedalamannya 40 cm air. Jadi kalau separuh dari ini adalah 20 cm, kalau hampir mendekati adalah 30 cm. Aturannya adalah 2 kali percobaan itu dengan kedalaman 30 cm air. Jadi kita bisa lihat, kita coba untuk pemasangannya adalah semua mulut bayi itu masuk ke dalam sungkup. Jadi bentuk tangan ini dia membentuk huruf C seperti ini, ya. Kemudian kita melakukan percobaan sebanyak 2 kali dengan kedalaman 30 cm air. Kita cek apakah dada bayi itu dia mengembang atau tidak. Apabila dada mengembang, berarti kita lanjutkan VTP-nya. Kita lakukan tadi percobaan sebanyak 2 kali, satu dengan kedalaman 30 cm air. Kemudian jika berhasil, maka kita lanjutkan selama 20 kali. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, sampai 20 kali selama 30 detik. Jadi kita harus memperkirakan selama 30 detik itu kita melakukan 20 kali dilakukan VTP. Kemudian kita nilai lagi kembali bayi, kita nilai denyut jantungnya, kita nilai pernapasannya. Jika denyut jantung bayi kurang dari 60, maka kita tambahkan dengan RJP. Untuk RJP tekniknya adalah kita meminta bantuan asisten untuk melakukan VTP. Kemudian kita melakukan RJP dengan 2 teknik. Yang pertama adalah two finger di mana tekniknya seperti ini, ya. Kita menggunakan jempol. Kemudian kalau two thumb, kita menggunakan 2 telunjuk seperti ini. Dilakukan VTP plus RJP, kita nilai dulu denyut jantungnya bayi. Jika di bawah dari 60 kali per menit, maka kita bantu dengan RJP. VTP tetap dilakukan, kemudian kita lakukan RJP. VTP kita tekniknya menggunakan two finger seperti ini. Kita memegang di bagian belakang, kemudian menggunakan jempolnya kita, ibu jarinya kita. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10. Sebanyak 10 kali atau 20 kali VTP-nya, kemudian tetap dengan hitungan
untuk RJP-nya dalam 3 kali ketukan. Kemudian kita nilai lagi bayi, kita nilai lagi kalau misalnya bayi bisa bernafas dengan spontan, maka kita lakukan asuhan pasca resusitasi, yaitu kita pantau observasi ketat, kemudian kita lakukan asuhan bayi baru lahir normal. Kalau misalnya bayi masih bernafas dengan megap-megap tapi denyut jantungnya sudah lebih dari di atas 60 kali per menit, maka kita lanjutkan VTP kedua atau VTP berikutnya. Kita lakukan lagi 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas sebanyak 20 kali selama 30 detik dengan kedalaman 30 cm air. Kemudian kita nilai lagi. Jika pernafasannya masih megap-megap, maka kita lakukan VTP selanjutnya. Kita lihat lagi bayi pada saat kita melakukan VTP, pada saat kita melakukan penilaian, kita lihat denyut jantungnya kalau di bawah dari 60 kali per menit, maka kita lakukan RJP. Jika bayi nampak kebiruan, maka kita tambahkan dengan oksigen. VTP kita nilai lagi selama 2 menit. Jika bayi tidak bernafas, maka kita lakukan rujukan. Pada saat rujukan kita tetap melakukan VTP di saat perjalanan. Jika keluarga tidak mau dirujuk, maka kita lakukan VTP selama 10 menit. Jika memang tidak berhasil, denyut jantungnya juga tidak meningkat, maka kita lakukan info konsen kepada keluarga mengatakan bahwa bayinya